Jadi lucu ya dok, kalau kebanyakan berdiri bisa terkena juga, kebanyakan duduk pun bisa terkena juga ya? Jadi memang sebenarnya yang buat itu makin parah itu udah puluhan itu sudah mengalami varises. Oh gitu ya dok ya, karena mungkin dipengaruhi juga dengan gaya hidup tadi dan lain-lainnya gitu. Jadi lucu ya dok, kalau kebanyakan berdiri bisa terkena juga, kebanyakan duduk pun bisa terkena juga ya? Jadi memang sebenarnya yang buat itu makin parah itu udah kekurangan aktivitas fisik. Memang karena pembuluh darah vena ini kan pasif ya gerakannya. Jadi dia itu kalau ada otot yang membantu, jadi dengan gerakan otot dia itu mengkompres aliran darah vena. Jadi makin banyak orang bergerak, makin banyak orang beraktivitas, itu kan jadi pembuluh darahnya itu kayak ototnya memacu ya pembuluh darahnya. Jadi mengkompres pembuluh darahnya. Jadi gejalanya bisa lebih berkurang gitu. Malah justru kebanyakan orang yang tidak aktif secara fisik itu yang memang mengalami peningkatan resiko terjadinya gejala ini. Oke, nah nih siapa nih sobat sehat nih yang hobinya masih mager-mageran gitu ya, scrolling TikTok, scrolling YouTube gitu ya, nggak banyak aktivitas fisik, mungkin harus ditambah aktivitas fisiknya untuk mengurangi resiko terkena varises. Gitu ya, betul. Memang dianjurkan sih 3 kali dalam 1 minggu ya, aktivitas moderat sekitar mungkin 30 menit per kali gitu yang dianjurkan. Jadi mungkin bisa mulai olahraga ringan gitu ya dok. Atau mungkin kalau misalkan mau sambil cuci mata keliling mall nggak apa-apa ya dok? Boleh. Tapi juga jangan salah, ada juga faktor genetik. Oke. Berarti keturunan? Ada juga. Jadi ada juga faktor genetiknya. Misalnya ibunya mengalami varises, jadi dia mempunyai resiko lebih besar. Gitu. Jadi mungkin kalau misalkan nih sobat sehat yang ada mungkin orang tuanya atau mungkin kerabatnya gitu ya, saudara terdekatnya ada terkena varises, mungkin harus lebih ada preventifnya gitu ya dok ya, harus lebih aware sama diri sendiri gitu ya. Jadi untuk mengurangi resiko-resiko terkena varises itu sendiri. Nah dok, kalau misalkan gejala awal varises gitu ya dok ya, itu tuh seperti apa dan kapan sih sebenarnya kita harus konsultasi gitu? Oke, jadi memang yang paling sering tuh orang konsul itu datang dengan awalnya terlihat ada urat-urat menonjol ya. Jadi kayak dok saya ada urat-urat nih, apakah saya varises gitu. Itu kadang ada. Nah itu tanpa gejala apapun. Misalnya belum ada apa-apa, dia cuma hanya melihat ada urat-urat yang menonjol. Jadi hanya tampilan fisik aja gitu ya dok ya? Itu belum terjadi gejala ya. Nah lalu kalau misalnya sudah makin parah derajatnya, itu yang paling sering itu adalah pegel kakinya. Jadi misalnya habis aktivitas duduk seharian atau habis jalan seharian ya, kakinya tuh bisa pegel. Jadi waktu kita ini kayak kaki rasa berat, pegel, bisa sampai kesemutan juga gitu ya. Nah, kalau makin parah dibiarkan itu bisa sampai bengkak. Jadi misalnya orang apalagi yang kayak sering perjalanan jauh, misalnya naik mobil gitu macet. Nah, kok setelah turun mobil kakinya bengkak ya gitu. Atau misalnya habis keluar kota kakinya bengkak. Nah, yang paling parah itu kalau sudah terjadi gejala hipertensi vena ya, atau memang si tekanan di vena itu tinggi. Itu bisa sampai mengakibatkan adanya lukanya itu nggak sembuh-sembuh, sampai perubahan warna kulit juga bisa gitu. Jadi kayak di daerah betis terutama ya, betis ke bawah itu bisa kayak kehitaman gitu, warnanya lebih coklat lah dibanding yang lain. Nah, bisa lama-lama juga terjadi ada luka. Awalnya mungkin kecil, lukanya luka basah yang sulit untuk sembuh. Nah, itu berarti sudah parah derajatnya gitu. Gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan gejala awalnya memang yang paling terlihat itu pasti akan muncul dulu sih perubahan fisiknya dulu ya, kondisi atau fisiknya juga. Ya memang itu pegelnya. Ada orang yang memang nggak kelihatan dari luar ya gitu, tapi dia udah merasa kok kaki saya pegel ya dok gitu, kalau terutama kalau saya habis aktivitas kok pegel gitu. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan lanjutan ternyata memang ketahuan bahwa dia mengalami penyakit vena kronis ini gitu. Jadi memang kalau misalkan sudah ada, apalagi kalau perubahan fisik kan kita udah pasti kelihatan gitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin ada juga di beberapa orang yang memang tidak terlihat perubahan fisik, tapi sudah ada gejala lainnya seperti mungkin pegal dan lain-lain, itu sudah bisa langsung konsultasi ya dok ya? Iya, dianjurkan. Dianjurkannya konsultasi nih. Jadi mungkin para sobat sehat nih ada yang kalau misalkan abis duduk lama atau mungkin abis jalan lama terus tiba-tiba pegelnya yang nggak bisa ditahan dan lain-lain gitu, mungkin bisa langsung konsultasi gitu ya dok ya. Apalagi yang kalau misalkan udah kelihatan nih ya urat-uratnya menonjol gitu ya dok ya. Oke dok, tadi kita kan dokter sempat
menyinggung bahwa sebenarnya varises ini merupakan sebuah gejala dari penyakit lainnya gitu ya, penyakit lainnya. Nah, apa sih dok yang membedakan gitu ya varises yang biasa gitu ya, maksudnya yang tidak terlalu tidak menunjukkan ada resiko medis lainnya dengan varises yang memang itu menunjukkan ada kendala medis lainnya gitu dok? Oke, jadi memang sebenarnya varises itu merupakan gejala dari penyakit vena kronis ya, insufisiensi vena kronis. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya yaitu kita perlu lakukan USG ya. Kita perlu melakukan USG, kita harus menilai. Jadi biasanya varises itu hanya terjadi di cabang-cabangnya. Nah, kita harus melakukan penilaian di vena yang utamanya atau vena superficial yang utamanya itu untuk kita menilai apakah memang sudah ada pembengkakan atau pembesaran diameter dari vena ya. Yang kedua, apakah sudah terjadi reflux. Reflux itu adalah kita menilai tingkat kebocoran katupnya itu dari venanya itu tersendiri. Nah, varises itu memang hanya gejala, dia masih gejala dari penyakit vena kronis. Tapi yang tadi saya bilang bahwa penyakit vena kronis ini lama-lama bisa menjadi seperti ada gejala pegal dan luka-luka gitu ya, kakinya bengkak. Nah, itu sudah derajat yang lebih lanjut. Oh gitu ya dok. Dok ini sebenarnya saya penasaran ya dok. Biasanya tuh kita ini mitos atau fakta dok? Biasanya kalau kita habis olahraga, habis jalan jauh, jangan ditekuk kakinya nanti varises. Katanya kayak seperti itu. Nah itu sebenarnya mitos atau fakta dok? Sebenarnya gimana ya, setengah-setengah ya. Jadi memang sebenarnya kalau abis olahraga itu memang ada yang bilang kakinya nggak, kalau dibilang nggak boleh tekuk sih enggak gitu. Tapi ada memang kalau kita menganjurkan kalau memang pasien itu sudah ada gejala atau memang sudah ada varisesnya, kita anjurkan setiap abis aktivitas fisik atau abis olahraga kakinya itu dinaikin lebih tinggi dari dada. Ya, tujuannya adalah memperbaiki, mengurangi tekanan di vena bagian bawah. Karena kan kalau kita dalam posisi kaki kita gantung ke bawah, itu untuk darah kembali ke jantung kan dia harus ke atas, dia melawan gravitasi ya. Nah, itu akan lebih sulit. Makanya kita membantu dengan kita naikin misalnya ke tembok gitu selama 10-15 menit atau kita ganjel sama bantal biar si kakinya itu lebih tinggi dari dada. Jadi membantu aliran darah baliknya gitu sih. Gitu ya. Jadi ini antara mitos dan fakta ya, gitu ya dok. Tapi kalau kalau dibilang nggak boleh ditekuk nggak juga sih gitu. Cuman memang baiknya diangkat lebih tinggi dari dada. Nah gitu ya. Mungkin para sobat sehat mungkin yang selama ini kayak mitosnya adalah nggak boleh langsung ditekuk apa dan lain-lain. Nah mungkin ada yang lebih baiknya adalah diangkat lebih tinggi daripada dada. Betul. Gitu ya dok ya. Nah dok ini tuh udah banyak banget pertanyaan dok ya. Nanti mungkin para sobat sehat yang mau bertanya juga silahkan ditulis aja. Nanti kita akan coba bacain satu persatu. Dan nanti juga dokter akan memilih 2 pertanyaan yang menarik dok. Nah ya, jadi nanti kita akan ambil 2 pertanyaan. Jadi silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya, ada yang mungkin penasaran atau mungkin pengen dapetin ilmu lebih gitu ya, info lebih, boleh ditulis aja ya. Dan jangan lupa kalau misalkan memang ada yang mau konsultasi sama Dokter Sela ada di Rumah Sakit Bakti Asih setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat gitu ya dok ya. Kalau hari Selasa itu jam 5 sore. Ya dok ya. Nah kalau tadi kita sudah banyak ngobrol tentang varisesnya itu sendiri. Nah sekarang saya tuh pengen tahu nih dok, mungkin para sobat sehat juga menanti-nanti nih sebenarnya. Nah yang dinamakan dengan teknologi laser EVLA itu apa sih dok? Oke, jadi memang sebenarnya penanganan varises ini kalau zaman dulu ya, yang memang sebenarnya metode ini masih kita pakai juga sampai saat ini untuk pasien-pasien golongan tertentu itu namanya stripping. Jadi si pembuluh darah yang rusak ini kita buang gitu ya. Itu masih pakai sayatan operasinya. Jadi kita buat sayatan di mata kaki mungkin sekitar 3 cm sama di pangkal paha 3 cm. Nah, pembuluh darahnya ini kita buang gitu ya. Nah, ini masih kita pakai. Nah, tapi sekarang sudah ada teknologi lebih baru tanpa sayatan, jadi pakai laser. Nah, yang disebut sebagai EVLA atau endovenous laser ablasi gitu. Jadi kalau zaman dulu dibuang pembuluh darahnya, kalau sekarang di laser dari dalam gitu. Jadi kita mengecilkan dengan cara mengablasi si vena yang rusak ini gitu. Oh gitu. Jadi itu perbedaannya juga ya dok ya antara teknologi laser EVLA yang sekarang ini sudah bisa dilakukan dengan yang dulu zaman konvensional ya, seperti itu ya. Betul. Jadi tapi kalau misalkan sekarang berarti
masih ada sayatan atau gimana, Dok? Kalau sekarang nggak ada. Sama Jadi sekali nih ya sudah tanpa sayatan, tapi memang ada seperti lubang tusukan jarum aja, tapi sudah tanpa sayatan. Jadi tidak ada jahitan. Pasien pun setelah tindakan bisa langsung mandi dan aktivitas. Gitu. Nah jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat baik ya, Dok ya, untuk mungkin para sobat sehat. Kadang-kadang kan yang namanya mendengar kata operasi gitu ya, ada sayatan walaupun mungkin cuma 3 cm, tetap aja mungkin mentalnya kadang-kadang aduh enggak deh, saya takut gitu ya. Apalagi kan kalau dengar dijahit itu pasti takut ya terus gitu. mungkin nanti saya nggak bisa ngantor cepat, saya nggak bisa beraktivitas dan lain-lain. Nah kalau sekarang sudah ada nih pilihan teknologi dengan EFLA gitu ya, yang jadi bisa mempersingkat waktu pemulihan juga gitu ya, Dok ya. Waktu pengerjaan pun juga kalau misalkan untuk prosedur pengerjaannya nih, Dok, gitu mungkin seperti apa tuh, Dok? Mirip-mirip sih sebenarnya antara dua metode, sebenarnya mirip-mirip. Cuman ya memang yang tadi dibilang biasanya kalau EFLA itu ya karena nggak ada sayatan, sebenarnya lebih ke pasiennya ya, jadi lebih pemulihannya lebih cepat. Kalau untuk waktu pekerjaan antara dua-duanya mirip sih. Gitu ya, Dok ya. Nah mungkin kalau misalkan tingkat keberhasilan EFLA nih, Dok, dalam mengatasi varises itu seperti apa, Dok? Sebenarnya kalau dari jurnal bisa sampai di atas 95% ya, gitu. Jadi cuman yang kita memang harus tahu bahwa memang pada beberapa pasien bisa terjadi namanya rekanalisasi ulang. Jadi si pembuluh darah itu bisa ada cabang lagi yang membuat yang masuk ke dalam mungkin pembuluh darah yang lain ya, yang bisa mengakibatkan atau di pembuluh darah yang sudah kita laser itu kan kita mengablasi, terjadi rekanalisasi, itu bisa mengakibatkan gejala lagi, tapi jarang sih terjadi. Tapi biasanya bisa terjadi setelah bertahun-tahun, mungkin bisa ada terjadi rekanalisasi yang kita sebut gitu. Tapi jarang sih. Tapi jarang ya, Dok ya. Berarti tingkat keberhasilannya hampir 95% ya, hampir 100 tuh sobat sehat. Jadi jangan khawatir, mungkin masih ada yang berpikir kalau misalkan timbul lagi varisesnya seperti apa dan lain-lain gitu ya, itu ada kemungkinan, tapi jarang gitu ya, Dok? Jarang. Nah biasanya kalau misalnya emang ada pasien yang masih ada timbul lagi, atau ternyata waktu kita cek ternyata ada lagi cabang lain yang mengakibatkan, atau kan misalnya seiring usia bertambah ya, ternyata ada pembuluh darah lain yang juga vena lain yang rusak juga, kan kita nggak tahu nih misalnya ya. Nah itu bisa kita lakukan EFLA ulang dan itu aman aja sih. Jadi kalau misalkan dilakukan secara berulang, misalkan walaupun di tempat yang sama, itu aman, Dok? Aman, tapi biasanya kita lakukan di pembuluh darah yang berbeda. Biasanya sih terjadi di pembuluh darah yang berbeda, seiring dengan usia waktu bertambah dan juga dengan seiring dengan gejala ya, kita lihat lagi. Tapi, Dok, kalau misalkan tingkat keberhasilannya 95%, tapi ada nggak sih, Dok, misalkan resiko atau efek samping yang timbul setelah prosedur EFLA ini? Jadi memang dari prosedur EFLA ini kan memang panas ya, jadi kita melakukan ablasi. Salah satu resiko yang paling sering terjadi itu adalah karena di kaki juga kan banyak syaraf tepi ya. Jadi waktu kita melakukan ablasi dari venanya itu bisa ada cedera di syarafnya gitu. Nah cedera di syarafnya itu biasanya sih kita hindari dengan memberikan cairan atau tumesen. Jadi kita menghindari si venanya ini, nanti kita di kakinya itu nanti kita kasih air dingin ya atau tumesen supaya menjauhkan si venanya ini dari jaringan sekitar. Jadi biar supaya waktu kita bakar si panasnya ini nggak menjalar sampai ke jaringan sekitar dan mencederai vena. Jadi memang biasa kita kasih gitu, tapi masih ada yang bisa terjadi resiko itu. Nah biasanya kalau udah kayak gitu, mungkin ada beberapa pasien yang mengeluhkan baal atau kebas gitu. Baal atau kebas, tapi itu nanti akan hilang seiring waktu sih. Biasanya cuma cedera awal-awal aja. Bisa dengan pengobatan, dikasih obat dengan vitamin syaraf nanti bisa membaik. Nah, cuman yang kita takutkan, yang paling kita takutkan itu komplikasi adalah penyumbatan pembuluh darah di vena dalam gitu. Nah, itu biasanya bisa terjadi kalau misalnya kita melakukan EFLA, lalu ada trombus atau gumpalan darah yang masuk ke vena bagian dalam. Tapi itu bisa dicegah ya dengan bagaimana cara dokter melakukan EFLA ya. Jadi caranya kedua adalah penilaian penilaian pasien sebelum kita lakukan EFLA. Yang ketiga adalah kalau misalnya ada pasien-pasien yang beresiko, bisa kita berikan obat pengencer darah setelah EFLA supaya menghindari terjadinya
DVT ya, atau trombus pada vena dalam gitu. Jadi kalau misalkan memang ada efek samping dan risiko yang memang mungkin bisa kita usahakan untuk hindari bisa terkena gitu ya dok ya. Jadi ada juga beberapa. Iya ada bisa. Karena kan memang nggak ada tindakan tanpa risiko ya. Betul. Pasti ada. Sekecil apapun pasti ada risikonya ya. Cuma biasanya memang sudah kita hindari dan sudah kita cegah. Iya baik deh dok. Jadi itu tadi mungkin gambaran singkat tentang prosedur EFLA seperti apa dan lain-lain ya dok ya. Dok tapi kalau misalkan EFLA ini itu kalau apakah bisa kalau misalkan varises nih sudah pasti bisa EFLA nggak sih dok? Sudah bisa pasti prosedur EFLA nggak gini? Kalau misalkan sobat sehat nih ada yang punya varises? Biasanya nanti harus kita lihat dulu ya, kita evaluasi dulu. Apakah memang ini betul gejala varises atau memang ada beberapa orang yang memang itu cuma cabang-cabang kecil aja di bagian luar gitu. Apakah sudah perlu sampai ditindakan EFLA atau cukup dengan misalnya konservatif seperti pemakaian stocking kompresi. Itu nanti jadi derajatnya dinilai nanti sesuai dengan hasil pemeriksaan lanjutan, biasanya kita pakai USG. Gitu ya. Jadi memang kalau misalkan sudah ada punya gejala EFLA gitu ya, sudah ada gejalanya, mungkin bisa konsultasi dulu sama dokter gitu ya. Betul. Nanti karena perlu dilakukan penilaian sebelum apakah sudah menjadi kandidat yang cocok untuk EFLA atau ternyata belum perlu tindakan nih, pakai stocking aja misalnya gitu. Ya, jadi mungkin kalau misalkan ada nih dok, biasanya tuh beberapa orang yang sudah tahu punya gejala gitu, sudah merasakan gejala, tapi datang ke dok takut periksa gitu ya, karena takut terus tiba-tiba dioperasi, takut disuruh apa dan lain-lain gitu ya. Jadi sobat sehat jangan takut, kalau misalkan memang merasa ada gejala varises, boleh nih datang konsultasi dulu ketemu dokter Stella ya. Nanti boleh datang ke Bakti Asih di hari Selasa, Kamis dan Jumat ketemu dokter Stella dulu, supaya nanti dilihat dulu kondisinya seperti apa gitu ya dok ya. Oke dok, jadi kemarin itu kita tuh udah membuat teman sobat sehat ini bisa bertanya sama kita nih tentang tema kita hari ini tentang varises dan juga EFLA. Kita akan coba baca satu persatu ya dok ya. Boleh. Oke. Jadi dari yang pertama ini dari ada Fahri Rasihan. Dok, apakah ada golden period untuk melakukan EFLA sejak varises mulai muncul? Nggak ada sih. Karena memang kebanyakan pasien itu datang udah gejalanya udah pegel-pegel ya. Atau memang udah ada luka yang nggak bisa sembuh, yang kakinya udah dalam kondisi atau dia sudah berobat berkali-kali, sudah dilakukan operasi ulang untuk lukanya, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Jadi sebenarnya kalau golden period nggak ada ya. Memang ada ya? Kita bisa lakukan itu kapan aja. Kapan saja. Mau gejalanya masih baru atau sudah lama, itu berarti sama aja ya dok sama ya? Aja. Sama aja gitu. Oke dok, kalau tadi kita dokter sempat menyinggung bahwa ibu hamil ini juga berpotensi besar ada mengalami varises gitu ya. Kebetulan ini ada ibu hamil nih kayaknya yang bertanya. Dari sy.aviatn katanya, dok saya lagi hamil, apakah tindakan EFLA ini aman untuk ibu hamil atau sebaiknya saya nunggu lahiran aja ya dok? Oke, jadi sebenarnya emang kalau misalnya terjadi sebuah kehamilan, kan itu memang karena tekanan di perutnya tinggi, karena ada janin ya. Gitu. Lebih baik ditunggu. Kadang ada orang yang gejalanya perbaikan setelah melahirkan. Iya, jadi kita lebih baik kita tunggu, nanti setelah dia melahirkan kita evaluasi lagi kembali, butuh nggak kita lakukan EFLA gitu. Karena ya namanya tindakan, apalagi seperti EFLA ini kan nanti biasanya kita lakukan pembiusan ya di daerah punggung spinal gitu. Betul. Walaupun mungkin dari pembiusan dan tindakan aman sebenarnya untuk ibu hamil, tapi yang tadi saya bilang, setelah kita menunggu lahiran, siapa tahu gejalanya membaik setelah lahiran. Karena kan waktu hamil itu terjadi peningkatan tekanan di daerah perut. Tapi nanti setelah melahirkan kan sudah tidak ada. Nah, itu makanya kenapa kita lebih baik menunggu. Ya, jadi sabar-sabar dulu ya. Siapa tahu nanti kalau misalkan sudah melahirkan, mungkin kan tekanannya berkurang, bisa gejalanya juga membaik gitu ya. Gejalanya membaik. Gitu ya. Jadi mungkin para ibu hamil yang merasa, aduh saya ada varises nih gitu ya, mungkin udah mulai pegel-pegel, sabar dulu gitu ya, siapa tahu setelah melahirkan nanti gejalanya berkurang gitu ya dok. Lalu dok, ini juga ada dari Fahri Ihsanur. Dok, saya setelah suntik varises setelah 8 bulan kembali kambuh. Apa metode EFLA ini berbeda? Oke, jadi kalau suntik varises itu yang pertama kita harus tahu obatnya itu dimasukkan ke vena yang mana gitu. Karena biasa itu suntik varises itu hampir tidak mungkin dilakukan di vena misalnya superficial utama karena dia sepanjang kaki, itu dari pangkal paha sampai mata kaki gitu. Nah, biasa suntik varises itu hanya dilakukan di pinggir-pinggir atau di cabang percabangan. Nah, itu kita nggak tahu dan saya juga belum tahu waktu kemarin bagaimana
Bapak Fahri disuntiknya saya juga belum nggak tahu ya. Nah, memang kalau misalnya ditanya bisa kambuh lagi ya tadi saya sudah bilang untuk setelah EFLA pun masih bisa kambuh lagi. Nah, kalau yang seperti ini yang pertama kita harus tahu suntik varisesnya itu di vena yang mana. Jadi kita nggak tahu. Yang kedua yang kita perlu tahu adalah berapa banyak juga atau sampai di batas mana dilakukan penyuntikan varisesnya. Nah, itu perbedaannya gitu. Cuman memang yang tadi saya bilang kalau untuk suntik varises biasanya hampir tidak mungkin dilakukan di seluruh kaki ya. Beda seperti di EFLA. Kenapa? Karena perlu dosis obat yang banyak banget. Gitu. Jadi biasanya jarang. Nah, biasanya hanya dilakukan di percabangan di luar aja. Nah, itu tapi kembali lagi kita harus tahu juga riwayat medis sebelumnya ya. Iya, jadi kalau misalkan Pak Fahri atau Mas Fahri ini misalkan karena memang kambuh lagi mau pakai metode EFLA bisa ya? Bisa. Nanti harus dievaluasi dengan USG dulu. Gitu. Jadi mungkin karena sudah kembali kambuh gitu ya, mungkin bisa dikonsultasikan dulu sama dokter Stella. Nanti kalau misalkan dirasa memang butuh prosedur EFLA bisa dilakukan langsung di Rumah Sakit Umum Bakti Asi. Gitu. Nah, Dok, kalau misalkan tadi ada terkait dengan ibu hamil gitu ya, Dok ya. Nah, kalau misalkan ini ada juga Dok dari Oris@birber 96. Dok, teknologi EFLA itu nanti aman nggak ya bagi penderita kanker, terutama kita yang masih belum nikah, Dok, katanya? Oke, untuk teknologi EFLA dan kanker sih sebenarnya nggak berkaitan ya gitu. Karena dia juga lasernya juga beda ya. Jadi sebenarnya aman. Dia tanpa radiasi. Jadi kan kalau misalnya yang kita takutkan itu kalau terjadi radiasi atau apapun, jadi dia sebenarnya laser ini aman. Jadi untuk tidak ada berhubungan kepada penderita kanker dan untuk masih belum nikah sih sebenarnya aman-aman aja. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan belum nikah dan sudah nikah tidak ada korelasinya sama sekali ya. Ada korelasinya. Kalau misalkan dan untuk mungkin pasien-pasien kanker gitu ya yang masih mungkin melakukan pengobatan kanker dan lain-lain pun juga bisa aman aja. Aman ya. Oke. Jadi cuma memang kalau pasien dengan punya kanker itu ada resiko penggumpalan darah. Nah, itu yang harus kita waspadai. Tapi tidak bersangkut pautkan dengan EFLA-nya. Gitu ya, Dok. Cuma mungkin pasca tindakannya yang harus kita agak lebih hati-hati. Betul. Lalu Dok, ini ada lagi nih Dok, dari kemarin sudah tanya nih ya, dari Ali Imron Nyaran katanya. Dok, anestesi apa sih Dok yang dipakai di metode EFLA gitu ya? Lalu komplikasi apa ketika varises tidak ditangani, dibiarin aja gitu? Oke, jadi kalau anestesi biasanya kita memakai spinal. Jadi anestesi di punggung seperti orang sesar. Jadi bius di punggung. Jadi nanti dari pinggang ke bawah itu baal gitu. Kenapa kita pilih ini? Karena satu nyaman untuk pasiennya. Dan juga lebih aman dibanding kalau kita melakukan general anestesi atau sedasi ya. Jadi pasien masih dalam keadaan sadar, lalu kita lakukan EFLA. Satu, untuk mengurangi nyerinya dibanding kita lokal. Kita bisa juga melakukan tindakan lokal, tapi kalau lokal itu kan pasien disuntik-suntik ya. Nah, jadi itu biasanya pasien mengeluh nyeri gitu, dan juga nggak terlalu nyaman untuk pasien. Jadi biasanya kita pilih tindakan spinal atau bius di daerah punggung, nanti jadi punggung sama kaki sampai kakinya itu baal. Gitu. Karena ada beberapa juga sewaktu kita melakukan lokal, ada beberapa pasien yang masih mengeluh panas waktu dilakukan laser. Jadi kita untuk saat ini masih kita pilih anestesi spinal atau yang dibius di punggung. Jadi bisa dikatakan bahwa teknologi EFLA ini tuh tidak ada sayatan, tidak ada rasa sakit juga gitu ya Dok ya? Iya. Nah, jadi cuman tadi satu lagi pertanyaannya kalau nggak salah apa yang terjadi kalau varises tidak disembuhkan ya? Nah itu yang tadi saya bilang ya, kakinya bisa bengkak, pegel, sampai kelama-lamaan bisa ada perubahan warna kulit atau bisa sampai ada luka yang tidak kunjung sembuh gitu. Betul. Dan mungkin perlu di teman-teman Sobat Sehat juga tadi diingat lagi ya seperti yang Dokter Stella bilang bahwa varises ini kan adalah gejala untuk dari penyakit yang lebih besar. Jadi kalau misalkan sudah ada gejala lebih baik sih ditangani ya Dok ya, supaya juga tidak menjadi tambah parah. Begitu. Itu dari Instagram Dok ya. Nah ini ada lagi Dok yang dari YouTube nih. Banyak juga yang bertanya nih. Nah nah ini dari Faisal Fauza Raharja. Jika EFLA bekerja dengan prinsip panas dari laser untuk menutup pembuluh darah varises, bagaimana dokter memastikan panas tersebut tidak merusak jaringan sehat di sekitarnya, terutama saraf dan kulit? Itu yang tadi udah saya sebutkan. Jadi kita akan memasukkan cairan dingin atau yang kita sebut tumesen. Jadi sebelum kita bakar, itu di sekitar venanya itu nanti kita melalui USG ya kita akan suntikan cairan. Ya, tujuannya apa? Menghindari si venanya atau menjauhi
vena itu yang mau kita bakar dengan laser itu dari jaringan sekitar, dari kulit, dari jaringan saraf gitu ya. Jadi nanti kita akan evaluasi dengan USG, baru setelah kita merasa cukup aman ya, dari venanya itu dari jaringan sekitar, baru nanti kita bakar. Cuman ya selalu ada resiko yang tadi saya bilang, bisa terjadi cedera saraf. Tapi biasanya nggak akan semasif itu. Biasanya cederanya ya mungkin cuma hanya kesemutan atau baal, dan biasanya itu di daerah bawah-bawah kaki gitu. Karena kulitnya lebih tipis, jaringannya lebih tipis, dan jarak dari vena ke atas dan ke bawahnya juga lebih kecil gitu. Tapi ya itu dengan cara kita memasukkan cairan pemesen sebelum kita bakar atau sebelum kita ablasi. Ya. Jadi memang semuanya juga pasti sudah diperhitungkan gitu ya dok ya. Betul. Jadi nah kalau misalkan dari Mbak Winda Rahmatina nih dok katanya, dok kalau menggunakan laser EVLA aman nggak sih dok untuk kulit yang sensitif? Ya aman aja, nggak ada masalah untuk kulit sensitif. Mungkin tapi nanti setelah operasinya ya bang, mungkin nanti bekas tusukannya atau bekas lukanya harus kita lakukan perawatan lebih dibanding orang yang tidak sensitif gitu. Tapi aman gitu. Nanti takutnya malah jadi infeksi. Terus kalau misalnya kayak ada lebam-lebam atau apa, setelah pasca EVLA itu merupakan suatu hal yang wajar dan normal. Jadi jangan diapa-apain gitu aja sih. Gitu ya dok ya. Jadi intinya sih balik lagi gaya hidup sehat, pola hidup sehat gitu ya. Mungkin makanan bergizi dan seimbang juga betul. Itu perlu ya dok ya. Nah itu dia ya. Jadi sobat sehat, pokoknya kalau misalkan dirasa ada gejala, udah ada gejalanya, boleh langsung dikonsultasikan aja sama dokter Stella ya. Nanti dicek dulu nih, apakah bisa menggunakan prosedur EVLA ini, atau mungkin ada rekomendasi medis lainnya gitu ya dari dokter Stella ya. Betul. Jadi bisa ketemu dokter Stella di Rumah Sakit Umum Bakti Asih. Tindakan EVLA-nya pun bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Bakti Asih. Dokter Stella ada setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Hari Selasa dari jam 5 sore hingga jam 9 malam. Lalu hari Kamis jam 1 siang sampai jam 5 sore. Betul lah dok? Dan hari Jumat nih, hari ini jam 8 sampai jam 12 siang. Seperti itu ya.